Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim ar-rasulis sayyidis sanadil azim dhil qalbir rahim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin wattabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mujammi'una ahlal iman rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat, faizin faizat, hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah sempurna ibadah puasa kita setelah hadirnya bulan Syawal yang telah menutup bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Suara takbir menggema menandakan kemenangan umat Islam setelah melewati berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya berupa pelaksanaan ibadah puasa. Takbir berkumandang menandakan dan mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala, mengubur sifat takabur, menyuburkan rasa tasyakur, menghentikan laknat dan menebarkan rahmat. 1 bulan kita telah menempa diri, 1 bulan kita melatih diri, 1 bulan kita sekolah rohani, dan 1 bulan kita belajar pekah terhadap kewajiban dan perintah yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa, yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Tersisa sebuah harapan bahwa ibadah puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita juga menyadari masih banyak kelalaian, masih banyak kekhilafan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat, faizin faizat, hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini bercampur rasa senang dan sedih perasaan kita. Senang karena kita telah melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sukses melampauinya, yakni kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Kita sedih karena sebentar lagi kita akan dan sudah meninggalkan bulan suci Ramadan.
yang mana bulan suci Ramadan ini menjadi media efektif yang bisa mengembalikan sifat kedirian kita, yang bisa mengembalikan kefitrahan kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan sebelum bulan suci Ramadan, kita banyak di antara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu sibuk dengan urusan dan permasalahan dunia. 11 bulan sebelum Ramadan, kita hampir lupa mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah lupa memberikan rezeki kepada setiap hambanya. 11 bulan sebelum Ramadan, kita lupa membersihkan hati kita dengan Al-Quran, padahal kita sibuk kesana kemari. Kita merawat diri dengan berbagai macam cara. 11 bulan kita hampir lupa kita punya saudara, teman-teman, tetangga yang miskin papa dan kelaparan, sementara kita dalam keadaan kenyang dan berlebihan. Tapi Ramadan mengembalikan sifat fitrah kita. Kita diingatkan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak lupa bahwa kita ini hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu hari ini kita berikrar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai peduli lagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Di dalam bahasa Al-Quran kita sebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin aidat, faizin faizat, hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan memang sudah meninggalkan kita, namun kita tidak boleh lupa apa yang telah ditanamkan, sifat-sifat kebaikan atau hal-hal yang baik yang ada di bulan suci Ramadan. Kebersamaan ketika kita buka dan sahur bersama, ini harus kita ingat. Kebersamaan di dalam perjuangan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nilai-nilai Qur'ani yang kita dapatkan setiap hari ini jangan sampai kita lupa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita semuanya masih tetap mempertahankan nilai-nilai Ramadan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia hidupnya, tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai Qur'ani yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan pudar ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang telah menunun kainnya dengan kuat kemudian mencerai-beraikan kembali. Ini adalah satu perumpamaan bahwa kebaikan dan hal-hal yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan jangan sampai pudar begitu saja. Oleh karena itu kita patut membangun satu kesadaran bahwa nilai-nilai Ramadan yang sudah kita bangun ini jangan sampai hilang begitu saja. Mari kita jaga, mari kita lestarikan pada 11 bulan yang akan datang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, faizin, faizat, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal atau akhlak apa yang bisa kami terapkan, yang apabila ini kita lakukan dalam kehidupan, maka akan mendapatkan satu prestis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah dan dimasukkan ke dalam surganya dengan tanpa hisab. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan, antu'tiya man mana'aka, engkau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberimu. Wa antasila man qata'aka, engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim kepadamu. Dan yang ketiga, wa anta'fu amman dzalamaka, engkau mengampuni kesalahan orang yang telah berbuat aniaya kepada. Inilah akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, engkau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang sudah pernah memberi kepada kita, itu adalah hal yang biasa, itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita, atau yang menghalangi dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kemudian kita masih tetap mau berderma, mau tetap memberikan sesuatu, maka ini adalah akhlak yang istimewa. Yang kedua, engkau mau menyambung tali silaturahim kepada orang yang mau memutuskan tali silaturahim kepada. Bisa jadi karena urusan keluarga, urusan waris dan lain sebagainya, kemudian di antara kita, di antara keluarga kita ada yang tidak tegur sapa, bahkan sudah bertahun-tahun tidak menyapa kita. Tapi kalau kita mau menyambung tali silaturahim, mau menyambung hubungan kekeluargaan, maka ini adalah akhlak yang istimewa. Maka ini adalah momentum di bulan Syawal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk melakukan tali silaturahim, karena di dalam silaturahim ada beberapa maziyah dan keistimewaan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, kemudian diberkahi rezekinya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Dan biasanya umat Islam menggunakan kesempatan bulan Syawal ini untuk mudik, untuk silaturahim kepada saudara-saudara yang jauh, saudara-saudara yang 1 tahun tidak pernah bertemu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita juga mudah memaafkan kesalahan kepada orang yang pernah mendolimi kepada kita. Kalau kita memaafkan kesalahan orang yang tidak pernah menyakiti hati kita, mungkin itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita pernah disakiti, pernah dianiaya, kemudian kita masih mau memaafkan, inilah buah dari pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan manusia. Dan ini sangat berat, ini sangat susah kalau semuanya ini tidak berasal dari hati nurani kita,
karena semuanya itu membutuhkan kebesaran jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itu, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita jaga. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita punya jiwa yang besar, agar kita punya kebersihan hati. Yang pertama, yakni kita melakukan yang namanya muhasabah, evaluasi diri. Jangan sampai kita ini gampang menilai kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita sendiri jarang kita perhatikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan riyadhah, melaksanakan latihan spiritual, agar kita ini terbiasa untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat, maka kita harus tahu filosofinya. Kita harus mengerti apa di balik pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Sebenarnya pelaksanaan ibadah sholat itu adalah bentuk pengakuan seorang hamba akan ketidakberdayaannya kepada Zat yang Maha Kuasa. Ketika kita iftitah, kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa pun juga begitu. Kita melatih diri kita, jangan sampai kita ini gampang emosi, gampang menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu kadang-kadang ketika kita disakiti oleh saudara kita, atau kita dibuli oleh teman kita, kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang puasa. Ini berarti melatih kesabaran dan keikhlasan kita untuk menerima semua apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebesaran hati dan kebersihan jiwa adalah dengan banyak melakukan mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu. Bersungguh-sungguh setiap saat, setiap waktu, agar kita tidak mudah terombang-ambing dalam keinginan dan godaan hawa nafsu yang akan merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka pasti akan kami tunjukkan ke jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, aidin aidat, faizin faizat, hadirin hadirat rahimakumullah. Semuanya itu dalam rangka untuk menjaga kebesaran jiwa, membersihkan hati kita, karena tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita nanti dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan kebesaran jiwa, kebersihan hati, maka kita akan selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak lagi bermanfaat harta dunia kita, anak-anak kita, semuanya tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kecuali hati kita yang bersih, hati kita yang suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil ummah wa kasifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala maridun illa safaita wala dainan illa qadaita wala imtihanan illa anjahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bijahil basirin nadhir. Allahumma yassir jami'a umurina wa hassil jami'a maqasidina waqdi jami'a hajatina warzuqna rizqan halalan tayyiba kathiran mubaraka min haitsu la yahtasib bila ta'abin wala masaqqatin. Allahumma ya Allah ya mukhawilal ahwal hawil halana wa halahum ila ahsanil ahwal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.